Assalamualaikum Pak Ibnu. Waalaikumsalam Bu Erni. Bagaimana nih kabarnya Bapak hari ini? Ya, Puasa Pak. alhamdulillah masih sampai sekarang tetap puasa. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya, untuk berbincang-bincang. Saya ingin belajar banyak nih. Oh, sama-sama ya, sama-sama. Terkait dengan tugas saya nih Pak di CGP Angkatan 7 tentang demonstrasi kontekstual, terutama pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oh gitu. Ya. Terus apa yang mau ditanyakan? Iya, begini Bapak. Bapak kan sudah menjadi kepala sekolah dalam waktu yang cukup lama nih. Pasti memiliki pengalaman yang real sesuai fakta dalam mengambil sebuah keputusan. Iya pasti ya. Saya ingin tahu, pernahkah Bapak dihadapkan pada dua hal yang mungkin sama-sama baik, tetapi saling bertentangan pada saat itu? Iya, pernah. Iya. Nah, hampir tiap tahun itu ada itu kasus-kasus seperti itu. Iya Pak. Lalu bagaimana cara Bapak untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang sudah Bapak alami itu merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral? Ya tinggal kita melihat saja. Tinggal lihat apakah kasus ini merupakan kasus yang mengandung dua kebaikan atau dua kebenaran, atau kasus ini merupakan merupakan gabungan dari dua hal yang baik dengan hal yang kurang baik, seperti itu. Tinggal menganalisa saja. Tinggal menganalisa mana yang benar, mana yang salah gitu Pak ya. Apakah ini benar dengan benar atau benar dengan salah kasus itu gitu. Iya, Pak. Selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di antara dua kepentingan yang sama-sama benar itu, mengandung nilai-nilai kebajikan itu, bagaimana cara Bapak mengambil keputusannya? Kita melihat, jadi cara mengambilnya kita melihat apakah kasus ini, dari kasusnya kita analisa, lalu kita lihat mana yang lebih baik. Artinya bahwa keputusan yang kita ambil tentu keputusan yang terbaik dari beberapa opsi. Jadi intinya tetap kata kuncinya adalah kita ambil keputusan yang terbaik dari kasus itu. Keputusan yang terbaik itu menurut Bapak yang bagaimana, berpihak kepada murid atau hanya kepentingan sekolah atau kepentingan Bapak pribadi begitu? Tentu kalau kepentingan pribadi tentu tidak, itu lepas. Tetapi yang pertama, yang utama itu adalah kepentingan peserta didik gitu. Ya syukur-syukur ternyata kalau memang ada opsi itu yang memberikan kebaikan bagi anak dan sekaligus juga memberikan kebaikan bagi sekolah, maka itu tentu akan menjadi opsi yang prioritas, kan seperti itu. Gitu. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan yang memperhatikan kepentingan murid atau kepentingan umum gitu? Jadi gini, kalau prosedurnya tentu pertama kita mendata atau mengumpulkan informasi dari dua hal yang baik itu. Kita mengumpulkan informasi, data, lalu kita bentuk tim untuk mengumpulkan data tersebut. Lalu setelah itu kita rapat atau paling tidak kita diskusi, kolaborasilah dengan teman-teman, lalu dengan beberapa tim di sekolah, dengan guru-guru tertentu untuk memikirkan dan mempertimbangkan tentang beberapa pertimbangan, termasuk di dalam pertimbangan itu adalah beberapa opsi. Dari itu mana opsi? Tentu yang akan kita ambil nanti adalah opsi yang terbaik. Nah, dengan seperti itu maka pada akhirnya kita akan mengambil, setelah berkolaborasi kita ambil keputusan dengan mencari keputusan yang terbaik sebagai skala prioritas. Skala prioritas ya. Jadi mengumpulkan informasi dulu ya Pak. Ya. Kemudian nanti membentuk tim untuk memutuskan satu keputusan agar tidak salah mengambil keputusan begitu ya Pak. Ya, berkolaborasi lah. Lalu ada nggak hal yang lebih efektif yang Bapak anggap lebih efektif dari selama ini pengalaman Bapak yang dalam mengambil keputusan? Saya kira itu tadi sudah efektif sebetulnya ya. Dalam artian itu kan pertama itu data, memang itu harus. Jadi informasi itu yang valid itu perlu agar kita tidak salah
dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi efektifnya itu memang sama seperti yang tadi. Pertama adalah kumpulan data, informasi tentang hal-hal baik itu. Nah, walaupun itu menjadi hal yang baik, dua-duanya menjadi hal baik, tapi kan tetap kita harus perlu data yang valid, itu perlu. Lalu setelah itu kita berembuk atau diskusi dengan paling tidak dengan, kalau tidak bisa dengan semua guru, paling tidak dengan beberapa orang guru yang dipandang berkaitan langsung dengan persoalan itu. Jadi lebih mementingkan kolaboratif ya Pak? Iya, kolaborasi. Ya. Setelah mendapatkan data-data yang data valid. informatif, ya. Lalu selama ini Bapak ada tantangan enggak dalam pengambilan keputusan? Tantangan apa yang Bapak hadapi selama mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema IPK ini? Ya, nah, kalau tantangan ya tentu walaupun tidak berarti tapi tetap ada. Yang biasa itu dan sering terjadi itu ketika dalam kolaborasi itu kita tidak langsung segera mengambil keputusan karena masih ada perbedaan pendapat di tim-tim itu gitu lah. Tapi alhamdulillah kita ketika terjadi seperti itu kita ukur gitu lah. Bapak pendapatnya ini atau ibu punya pendapat seperti ini, apa plus minusnya apa? Nah, lalu yang lain bagaimana? Ya, juga diukur plus minusnya. Nah, tentu yang banyak plusnya itu yang kita ambil jadi dasar untuk keputusan. Jadi tantangannya menyamakan persepsi dalam mengambil keputusan. Iya, nyaman pendapat. Apakah dalam mengambil keputusan yang Bapak ambil itu Bapak memerlukan jadwal begitu, tidak langsung selesai sekarang atau masih perlu waktu begitu dirembukkan? Kalau kebiasaan yang sudah saya lakukan seperti tahun-tahun sebelumnya itu kan target kita sesegera mungkin. Artinya sifatnya itu kondisional dan targetnya itu sesegera mungkin. Artinya tidak perlu harus diberi jadwal tertentu harus selesai seperti ini. Tapi kalau bisa selesai sekarang, kenapa harus nunggu minggu depan? Kalau logikanya seperti itu. Jadi sesegera mungkin agar persoalan itu segera selesai juga. Jadi dalam menyelesaikan segera mungkin harus segera diputuskan begitu ya, tidak memerlukan jadwal kecuali dalam hal-hal tertentu mungkin. Iya, karena mungkin ketika perlu koordinasi dengan lain atau perlu informasi tambahan ya seperti itu. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor yang lain yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, kolaborasi dengan guru-guru itu. Saya kira itu katakanlah tim-tim di sekolah itu sangat membantu. Berarti perlu kolaborasi ya Pak? Iya, harus itu. Ya, jauh lebih bagus kolaborasi itu dalam mengambil keputusan. Yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang sudah Bapak paparkan dari tadi, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari Bapak mengambil keputusan selama ini bagi kasus-kasus dilema IPK ini? Pelajaran yang penting baik secara pribadi atau secara kelembagaan itu bahwa di dalam membuat sebuah keputusan itu kita harus didasari berangkat dari data yang valid atau informasi yang valid itu, dan yang kedua itu keterlibatan atau kolaborasi dengan elemen yang ada di sekolah ini atau person-person yang ada di sekolah. Itu yang paling efektif dan gitu. Gitu ya Pak. Jadi pelajarannya yang bisa dipetik dari setiap keputusan yang Bapak ambil selama ini itu adalah harus disesuaikan dengan data yang valid begitu ya, menjadi informasi yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kolaborasi dengan teman-teman guru. Kira-kira bisa nggak dicontohkan satu saja kasus yang pernah dialami di sekolah? Ya, yang ini kaitannya dengan murid, kebetulan dengan murid ya. Tahun berapa itu pernah ada murid yang cara berpakaiannya itu dia berpakaian dia pakai cadar, itu benar secara menurut agamanya dia dan itu bagus seperti itu. Tetapi di aturan sekolah itu kebetulan tidak muncul seperti itu. Terus ada lagi yang terakhir ini yang sering terjadi terakhir itu adalah penerapan aturan tata tertib sekolah kepada anak yang
berlokasi di pondok. Artinya ada anak kita, murid-murid saya itu ada yang mondok. Nah, tentu karena mondok di pagi hari dia kan punya kegiatan. Nah, karena kegiatan di pondoknya itu kadang-kadang anak ini telat, walaupun tidak lama, walaupun hanya 2 sampai 5 menit telat ke sekolah. Nah, itu kan tetap telat. Nah, sementara di sisi lain sekolah harus menerapkan aturan dan tata tertib sekolah demi kebaikan anak utama. Nah, ini kan dua-dua sama-sama baik. Nah, kalau ini langsung diterapkan, ini diterapkan bagus, ini harus tapi efeknya kepada anak ini itu adalah akan menyebabkan anak ini harus memilih dilema. Dia dapat pada dilema harus memilih antara sekolah dengan pondok. Padahal saya ingin anak-anak yang seperti itu tetap dua-duanya dapat, pondok dapat, sekolahnya dapat. Nah, di sisi lain seperti ini harus diterapkan seperti ini, karena ini hal yang bagus untuk anak. Makanya, nah seperti ini kita cari informasi gimana. Ada kita melepas guru untuk cari informasi ke pondoknya, bagaimana sih kegiatannya seperti itu, sampai jam berapa sih sebenarnya seperti itu di pondoknya. Akhirnya alhamdulillah itu selesai ketemu, sehingga keputusannya ketika itu tetap pemberlakuan ini dengan langkah di sekolah komunikasi, membangun komunikasi dengan pihak pondok. Itu. Jadi ini dengan pondok selesai, jalan bagus, penerapan tata tertib sekolah tetap berjalan. Jadi alhamdulillah selesai. Oke, Pak. Gitu. Iya. Dilema memang awalnya ya Pak. Iya. Tapi setelah itu bisa diselesaikan. Iya, alhamdulillah bagus. Nah, ini bagus. Ya. Baik Pak Ibnu, terima kasih banyak sekali ilmu yang saya dapat dari Bapak bagaimana cara mengambil keputusan ketika kita berada di dalam sebuah dilema. Dilema etika di sini bukan rujukan moral. Terima kasih atas waktunya Pak Ibnu. Iya, sama-sama. Saya mohon pamit. Semoga saya bisa memetik hasil dari wawancara. Amin. Assalamualaikum Pak Ibnu. Waalaikumsalam.